Itu datang dari cinta lo terhadap apa yang lo suka. To show who you are, bukan untuk pengen diterima sebagai bagian dari sesuatu. It's about your personality, it's about who you are, you showing it who you are gitu. So for me it's not about the clothes gitu. Karena apa? Karena you can buy the clothes. If you have the money you can buy the clothes. But the most important thing is that you cannot buy the culture. Uncle 347. Uncle 347. 347. Uncle 347. Kayak pionir gitu. 347 menurut gue adalah one of the first streetwear brands di Indonesia. Dari satu t-shirt jadi 10, dari 10 jadi 200, dari 200 jadi punya gudang dan seterusnya. Gua ketika nemuin barang-barang itu ada di pasar dan banyak jumlahnya gitu, ya merinding sih, gua kayak merinding terharu gitu, kayak keren juga ya. Youth culture and fashion are inseparable. As a form of self-expression, fashion is rooting deep in lifestyle, music, and art in general, intertwined and influencing each other. For the last few decades, the influence of global youth culture has reached Indonesia, creating waves of trends throughout different generations. In these days, youth culture and fashion has pushed the creative industry like never before. Countless brands emerge with billions of dollars worth of sales circulating each year with no sign of slowing down in the foreseeable future. While the potential is immense and the possibilities are endless, the fashion scene in Indonesia is only at its early stages. Here's the story of how we got to this point. The streetwear scene in Indonesia emerged in Bandung. It was started with a group of friends with mutual love of skate and surf. Fueled by the spirit of DIY, they start to make their own clothing. They start small, but somewhere along the way, they find themselves in the midst of a subculture melting pot. Little did they know, what they did has set the streetwear scene in motion. Streetwear itu kan muncul dari street culture gitu kan. So basically kayak tadi yang sempat gue omongin juga adalah bahwa si street culture ini, yaitu mau skateboard lah atau musik lah atau apapun itu kan pada zamannya adalah outsiders ya, ada outcast. Gue sendiri juga merasakan kok, kita outcast. Kita pengen jadi diri sendiri, ya kan? I mean, if you talk about the 90s lo denger dari musiknya pun gitu. It's all about, basically about being you, menjadi diri lo sendiri. It's not being accepted. Who cares about being accepted? Gue punya temen kok yang sama kayak gue temenan sama dia aja gitu. Begitu lo ada di komunitas, misalkan si street culture skateboarding ya, kita ngomong di skateboarding, lo pengen dong pakai baju yang identitas lo, ya kan? Lo pengen dong do things that is your identity, listen to the music that you like, which is your identity. So perkembangan streetwear di dalam street culture adalah, ya gue sebagai anak street culture, gue makainya streetwear. Karena gue pengen jadi diri gue sendiri, that's me being me gitu loh. That's not me being anyone else. So kalau bicara street culture ke streetwear di Indonesia, menurut gue banyak orang yang tidak akan mengakui karena term street culture itu, tapi lo mesti admit bahwa late 90s itu, mid 90s itu, di mana mulai ada krisis moneter Indonesia, itulah pertama-tama kali ya, menurut gue, tumbuh streetwear di Indonesia. Street culture, alat komunikasinya dari gue ke lo, itu adalah bajunya. Oh dia pakai kaos ini, oh dia pakai kaos ini, dia suka ini kali ya, dia anak ini kali ya, dia nongkrong di sini kali ya, ya kan? So, karena harga naik, di sini orang menggunakan kreativitasnya. Mungkin contohnya kayak 347. 347 buat gue adalah tempat berekspresi juga, tempat gue menjalin hubungan dengan banyak orang. Video klip Harapan Jaya yang pertama, kuliah pagi, gue pakai baju Uncle 347. Alvin, vokalis yang satu lagi, pakai baju Uncle 347 juga. Drummernya Upit sama, pakai baju 347 juga. Karena gue sudah sedemikian dekat dengan Uncle 347. 347 Board Rider Co waktu itu, dan musiknya dan sebagainya. Kemudian di luar dugaan kan gue ke Jakarta. Jadi VJ MTV. Dan tetap ngeband juga ya. Gue jadi sarana promosi untuk
brand 347 di video klip, kemudian di panggung. Kadang ada free stuff gue lempar-lemparin ke penonton dari 347 nih, gitu-gitu lah. Mulai syuting di MTV, butuh wardrobe. MTV-nya juga waktu itu membebaskan siapapun yang support. Gue buka pintunya, pertama kali produk clothing lokal Bandung yang ada di TV nasional mungkin adalah 347. Gue yang bawa ke MTV, jadi udah melekat lah, pride lah. Gue datang dari Bandung, VJ MTV, baju yang gue pakai baju produksi Bandung juga, yang scene-nya juga membesarkan gue menjadi gue saat itu. Gue perkenalkan ke Jakarta, ke nasional melalui MTV Indonesia. Itu sih sebetulnya yang poinnya sih. Angka 347 menyatakan juga bahwa kompornya adalah scene indie, dalam hal ini musik, skateboard, BMX, hobis lah, hobis. 347 menurut gua adalah one of the first streetwear brands di Indonesia. Mungkin it doesn't look streetwear gitu, tapi kalau lo melihat dari kacamata seharusnya ya Stussy juga kelihatan streetwear. Cuman karena lo kenalnya sebagai baju streetwear, lo anggap dia streetwear, ya kan? So disitulah munculnya streetwear Indonesia menurut gue gitu pertama-tamanya. Sekarang tuh lo lagi di toko yang menjual produk-produk yang saya dan studio saya desain gitu. Jadi mulai dari streetwear gitu. Jadi sebenarnya ini kita buat pakaian, kita buat mulai dari t-shirt, jaket, apapun yang kita suka gitu. Dulunya sebelum punya studio sendiri, saya tuh bergabung sama teman-teman saya. Nah kita bikinlah studio yang memproduksi brand namanya Uncle. Kayak kita semua berkarya support ke 347 gitu, bikin karya untuk dijadiin produk yang namanya 347. Jadi kalau produk-produk misalnya sini jaket gitu, inspirasinya tuh dari kayak visual yang gue lihat, kayak itu ada misalnya di film, atau gue pergi main, gue pergi party, gue pergi traveling gitu, biasanya itu akan random jadi inspirasi gitu. Benar-benar kayak gue harus main, harus keluar rumah, harus ketemu orang, tiba-tiba misalnya teman gue pakai sesuatu bagus, terus ini apa nih, nggak tahu, gue nemu aja keren juga ya, terus akhirnya dimodifikasi, terus jadinya jadi hal baru gitu. Jadi kayak sebenarnya inspirasinya tuh visual culture yang lewat di mata gue gitu. Jadi apapun yang lewat pasti gue tangkap dan akhirnya jadi inspirasi untuk yang kayak gini. Kayak misalnya keren juga ya kalau warnanya biru, terus di sininya tiba-tiba ada print, terus tiba-tibanya di belakangnya printnya digedein aja gitu, kayak gitu. Kayak yang gue desain tuh biasanya basic banget gitu, kayak gue suka warna-warna basic gitu. Gue nggak pernah pakai warna-warna yang tidak basic gitu. Jadi kayak yang ikonik itu mungkin dari dulu sampai sekarang yang selalu jadi apa ya, kayak benang merahnya tuh selalunya kita tuh di semua produk tuh ada print, tapi printnya tuh warnanya biasanya cuma satu warna gitu. Kayak misalnya ini logo ini, terus dia itu di print cuma satu warna gitu. Terus misalnya dia di print di warna putih, sedangkan platformnya tuh warnanya biru terang gitu. Nah ini juga kan kayak deck skateboard ini juga kita juga bikin. Jadi kayak artworknya kita diisi di deck ini dan dijual gitu. Dulu kita berangkat dari, jadi kayak partner gue itu Lucky itu dia tiap hari tuh main skate gitu, terus ketemu saya ketika dia main surfing gitu. Jadi ibaratnya surfing sama skate tuh kayak darahnya yang di 347 gitu, karena kita semuanya main itu. Kita juga bikin clothing pada zaman itu cuman gara-gara bisa membiayain kegiatan-kegiatan kita ini. Karena kan kita harus traveling, harus pergi ke pantai, terus kayak harus membeli barang-barang ini untuk kita pakai dan untuk kita beli dan kita rusak gitu, karena ini apa ya, kita beli dan untuk kita rusak gitu. Jadi secara tidak langsung motivasi kita untuk bekerja pada zaman itu tuh cuman surfing sama skate gitu buat teman gue. Jadi Bandung itu ke tempat surfing yang paling enak buat surfing itu Batu Karas.
yang ditemukan oleh Om Dendi, Om Lucky. Jadi mereka emang suka banget karena skateboard udah segala macam, ketemu spot surfing harus mereka kejar ke sana biarpun 300 km jauhnya gitu. Nah, modal mereka pergi ke Batu Karas itu dari cerita lahirnya satu t-shirt 347 itu adalah mereka bikin dulu gini, jadi mereka pengen surfing. Modal kesananya udah gede. Kadang-kadang di sana mereka bawa mobil pick up, kalau perlu bantu dagangin ikan dari nelayan. Sini udah kita yang angkut deh, supaya duitnya bisa dipakai buat nginep lagi, buat makan lagi, untuk ngejar ombak berikutnya lagi. Sampai suatu titik, suatu saat, karena beli produk brand-brand surfing seperti, gue nggak tahu ya, kalau gue salah, was it Hurley kah, or Billabong kah, Ripke kah, mahal banget. Zaman itu udah mahal banget, 120.000 itu tahun 94 tuh berapa nilainya sekarang? Nggak sanggup lah mereka. Akhirnya mereka punya kemampuan silk screen gitu, ngeprint, nyablon, bikin aja sendiri. Mereka punya kemampuan desain kan, desainnya bagus. Sebetulnya mah buat mereka gaya-gayaan aja, pengen gaya-gayaan surfingnya. Dilihat orang bagus.